Oma-opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beribadah. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini menjadikan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita ambil saat teduh. Baiklah, kita akan mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari PKJ 7. Oma-opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kuduskan ibadah kaum lansia ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat yang keempat sampai 7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali anak-anak-Mu datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Ya Bapa, kami mau membaca dan merenungkan. Kiranya Roh Kudus mau membasuh kami semua, agar kami boleh mengerti dan melakukan seperti yang Kau firmankan. Untuk hamba-Mu yang Kau percaya dan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, jamalah hamba-Mu di balik kuasa anugerah-Mu, agar yang nampak hanyalah kemuliaan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap menerima. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Filipi 4 ayat yang keempat sampai 7, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah damai sejahtera Allah melingkupi hidup kita. Damai sejahtera. Ada sebuah pepatah demikian. 1000 damai yang kita buat masih terlalu sedikit bagi dunia kita saat ini. Sementara itu satu persatu yang kita praktekkan sudah terlalu banyak merugikan bagi banyak orang maupun diri kita. Pepatah yang kembali mengingatkan kita bahwa kedamaian adalah dambaan semua orang. Betapa hati kita senang memiliki teman dan sahabat, kawan seperjalanan dalam hidup ini. Setiap mereka yang Tuhan hadirkan memberi kenyamanan, kehangatan dalam hidup ini. Namun sebaliknya kita dapat merasakan kurang nyaman bila sekali saja kita memiliki hubungan yang retak dengan sesama, baik oleh karena perbedaan pendapat ataupun karena perdebatan lainnya. Membuat kita enggan bertegur sapa, apalagi berbicara. Dalam keadaan demikian tentu rasa damai tampak jauh dari kita. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus selalu berupaya pengkabaran Injil Kristus di berbagai tempat berjalan dengan baik. Bahkan meskipun ia dalam penjara, perhatiannya kepada jemaat-jemaat yang ia layani, terlebih kepada jemaat yang tengah mengalami kesulitan dan pergumulan, seperti jemaat Filipi, itu artinya besar kemungkinan di Filipi terjadi percampuran budaya dan kepercayaan, yang kemudian berdampak pada kehidupan jemaat Kristen di Filipi. Yaitu mereka harus berhadapan dengan banyak orang yang berbeda, kepercayaan yang tidak menutup kemungkinan menjadi mereka sebagai objek persekusi. Komunitas jemaat Kristen di Filipi harus siap menerima ancaman penganiayaan dari orang-orang di sekitar mereka akibat iman percaya mereka kepada Kristus. Perselisihan dan perpecahan di dalam jemaat sesama pengikut Kristus menjadi ancaman lain yang tidak dapat mereka elakkan. Masing-masing anggota di dalam jemaat memiliki keyakinan yang kuat atas apa yang mereka tahu, sehingga dalam egonya masing-masing mereka pun cenderung dengan mudah saling bangkit melawan. Semakin besar semangat mereka, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk saling bentrok. Salah satu contoh perselisihan yang disebut Paulus adalah perselisihan di antara dua orang perempuan bernama Eudia dan Sinti yang tengah menolong Paulus dalam pengkabaran Injil. Dalam kondisi jauh dari kata damai, baik oleh karena ancaman penganiayaan dari luar maupun ancaman perpecahan dari dalam, Paulus menyerukan agar jemaat Filipi dapat bersuka cita. Sebuah seruan yang mungkin membuat kita mengernyit dahi. Bagaimana mungkin kita tetap bersuka cita di tengah kondisi gelisah atas kemungkinan bahaya yang datang dari luar, marah dan relasi yang buruk dengan sesama. Namun kita pun dapat belajar dari teladan Paulus.
seorang Paulus Kristus yang juga tengah dalam kondisi terbatas, mendekam di dalam penjara dengan kematian yang hampir pasti menantinya. Tetapi tetap diberikan kekuatan menopang jemaat Filipi yang juga tengah bersusah hati. Mungkin kita bertanya, apa yang membuat Paulus dapat melakukan itu semua? Bukankah apa yang ia rasakan juga jauh dari kata damai? Apa yang membuat Paulus mampu melakukan pelayanan? Yang membuat Paulus dapat bersukacita dalam pelayanannya adalah karena ia memahami bahwa sukacita Kristen tidak bergantung pada hal-hal duniawi. Sebab sumbernya adalah kehadiran Kristus dalam hati. Kehadiran Kristus kita rasakan menguatkan kita dalam menjalani masa atau kondisi yang sulit. Tidak menyenangkan, pengenangan akan kasih Kristus dalam hidup kita memberi kita pengharapan dan sukacita menjalani setiap tantangan yang kita temui. Menutup nasihat untuk tetap bersukacita dalam Tuhan, Paulus menambahkan agar jemaat Filipi dapat mengembangkan sikap percaya kepada pertolongan Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Kekhawatiran atas ancaman dari luar dan dalam jemaat akan selalu ada untuk tetap dapat merasakan damainya jemaat yang dapat membawa segala sesuatu yang mereka rasakan kepada Allah dalam doa. Mungkin doa tidak serta-merta langsung menyelesaikan permasalahan kita. Namun melalui doa kita dapat berjumpa dengan anugerah Allah yang melembutkan, menegur, menguatkan, menghibur hati kita sampai akhirnya kita dapat berjumpa dengan damai Allah. Oma opa yang terkasih, manusia sebagai makhluk sosial yang sehari-hari tak bisa lepas dari relasi dengan manusia lain, tentu memiliki dambaan hidup dalam damai bersama dengan sesama. Oleh karena itu, perlu ada kesediaan dari diri kita masing-masing untuk mewujudkannya. Mewujudkan damai dalam kehidupan tidak sekedar seperti membalikan telapak tangan. Artinya, damai masih harus diperjuangkan. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Perayaan yang memperingati kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk menjadi tukang sulap. Yang seluruh hidupnya adalah pergulatan, perjuangan mewujudkan damai. Meski Natal hendak mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan sorga atau pesta, tetapi damai itu adalah kenyataan yang sudah akan diberikannya kepada kita yang mau terus dipakai menjadi duta damainya. Bagaimana kita dapat menjadi duta damai Allah di tengah dunia ini? Lakukanlah kebaikan, perselisihan, dan menghilangkan kedamaian di tengah jemaat Filipi selalu dipicu oleh ego pribadi sesama pengikut Kristus. Kesulitan memberi ruang bagi sesama, memiliki ambisi mementingkan diri sendiri, merasa diri paling besar, berkontribusi. Akibatnya, bukannya menolong malah menyisihkan yang lain. Jika demikian, bagaimana damai dan kebaikan dapat dirasakan di tengah kondisi pandemi? Menjelang Natal, beberapa rencana di tengah keluarga dan gereja bisa saja berubah. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sesuai protokol kesehatan tidak ada perjumpaan, pertemuan dalam jumlah besar dengan keluarga dan teman.
Secara manusiawi, kita dapat merasa sedih, atau ketika kondisi kesehatan kita semakin menurun, kita menolak penyakit yang kita rasakan, sehingga menyebabkan gangguan emosional dan kejiwaan. Memang bersuka cita dalam cara kacamata dunia dapat membuat kita kecewa karena tidak semua dapat kita gapai dan kita ubah. Namun kita berupaya bersuka cita di dalam Tuhan. Kita dituntun belajar menerimanya tanpa bersikap ngoyo mengubahnya. Hasilnya kita dapat merasakan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Benar, hidup itu tidak mudah. Kesulitan kita alami, namun pengharapan yang Allah tawarkan sungguh menguatkan kita tetap dapat bersuka cita di tengah segala keterbatasan. Berdamai dengan diri sendiri adalah suatu kedamaian di mana kita dapat menerima semua hal yang telah terjadi pada diri kita, baik di kehidupan yang lalu atau dalam fisik sehingga luka psikologi. Hanya dengan mengenal puas dan tahu bersyukur, kehidupan manusia akan bisa berbahagia. Lalu bagaimana caranya kita agar tetap dapat merasakan kedamaian? Beriman sesuai keyakinan, bersyukur, bersosialisasi, mengolah tingkat stres, singkirkan kekhawatiran, ketakutan atau rasa was-was berlebihan, humor dan meningkatkan diri sendiri, memiliki gaya hidup sehat. Oleh karena itu, libatkanlah selalu Allah dalam langkah kehidupan kita. Marilah kita terus-menerus mengkoreksi diri kita, membereskan hidup kita, senantiasa bertobat secara sungguh-sungguh. Tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus dan hubungkan kasih dengan sesama, supaya hubungan dengan kita dengan Tuhan semakin akrab, semakin karib, sehingga Tuhan sayang kepada kita. Tuhan Yesus memberkati oma opa sekalian. Amin. Oma opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang akan kita baca dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Persembahan diiringi dengan pujian dari KJ 392.
Oma Opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, ya Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab di tengah situasi pandemi ini, di tengah pergumulan hidup kami, Engkau datang menyatakan kuasa-Mu, memberi kami pengharapan, pertolongan, serta penyertaan di setiap waktu. Terutama pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mengajari kami bersukacita di dalam Tuhan. Kita dituntun belajar menerima tanpa bersikap mengubahnya. Kita dapat merasakan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Hidup ini tidak mudah, kesulitan kita alami, namun pengharapan yang Allah tawarkan sungguh menguatkan kita tetap dapat bersukacita di tengah segala keterbatasan. Tuhan Allah yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan selalu menjamah mereka melalui obat-obatan yang diminum. Dan orang yang merawatnya agar diberi kesehatan, kekuatan, dan kesabaran. Sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk berbagai kegiatan yang telah direncanakan dan akan dilakukan di tengah-tengah jemaat ini. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta beserta keluarga, para penatua beserta keluarga, komisi-komisi dari lansia sampai anak-anak, setiap hamba-Mu yang ambil bagian dalam kepengurusan gereja, sekretariat, dan koster. Tolong berkati mereka agar mereka dapat melayani seturut kehendak. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa setiap keluarga di jemaat-Mu ini. Berkati mereka ya Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan hikmat dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka di kehidupan sehari-hari. Setiap pergumulan yang ada di dalam keluarga kami serahkan dalam tangan-Mu yang mampu membantu kami melewatinya. Terutama bagi kami mau berdoa untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, oma, opa, nenek, dan kakek. Kami mohon Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, hati yang senantiasa penuh sukacita. Kiranya di usia senja mereka, iman mereka seperti padi yang semakin berisi, semakin teguh, berakar di dalam Engkau. Dan iman serta kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi kami. Begitupun kami juga mau berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukan untuk menangani bangsa ini. Berkati baik pemimpin pusat maupun pemimpin daerah. Biarlah semua dapat bersinergi melakukan yang terbaik. Jadikanlah bangsa kami menjadi bangsa yang aman, damai, dan makmur. Segala pergumulan yang ada di negara ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami juga akan mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Berkati bagi tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan yang membalas dengan berlipat kali ganda. Ampunilah dosa-dosa yang telah kami perbuat. Kami naikkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa seperti demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima berkat, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 209. Mari kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat semua untuk Oma Opa.